Oke, selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Oke, gimana kabarnya semua? Baik. Ya, kalau saya bilang, walaupun masih sudah siang, tapi kita bilang pagi aja ya, biar semakin semangat ya. Ya. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawabnya, pagi Ibu dosen, gitu ya? Ya, Bu. Oke, jadi saya bilang selamat pagi, ingat passwordnya pagi Ibu dosen, gitu ya. Selamat pagi semua. Pagi, Bu dosen. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Oke, ya jadi walaupun sudah siang kita nggak boleh ngantuk ya, jadi tetap kita semangat pagi untuk hari ini. Sebelumnya, jadi saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Ninyoman Ari Kundari Dewi, saya sering dipanggil Ibu Kundari. Ya, pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan satu materi yang menarik ya, yang tentunya akan kita diskusikan bersama ya. Jadi mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 25 sampai 30 menit ke depan ya. Jadi kalian tetap semangat gitu ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, nanti kalau ada yang mau didiskusikan, kita di akhir ya untuk berdiskusi bersama. Nah, mungkin itu pengenalan awalan saya ya. Jadi materi yang akan saya bawakan hari ini terkait persiapan pemberian posisi pasien pada pra-anestesi ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jadi saya mau review dulu ya. Fokus kalian sudah sejauh mana? Apakah sudah bisa fokus di kelas ini gitu ya? Nah, di sini saya sudah tampilkan, saya sudah tayangkan gambar ya. Gambar. Pernah lihat nggak gambar ini? Pernah. Oh, udah pernah ada. Ada yang belum? Belum. Nah, ada yang belum juga ternyata ya. Nah, gambar ini adalah gambar ilusi ya. Jadi gambar ilusi yang mungkin kalian bisa tebak gitu ya. Ada gambar seperti batang pohon ya, seperti pohon yang sangat gersang, tapi dia ada beberapa gambar yang bisa kalian tarik ya. Mungkin ada yang bisa melihat di situ ada gambar wajah nggak? Ada. Ada ya. Berapa? Coba dihitung. 7. Angkat tangannya, siapa yang bilang 7? Oke. Yang lain yang bisa menemukan yang lain? Jawaban yang lain ada? Ayo berapa? 7. Ya. Jadi ini bisa berapapun tergantung dari persepsi kalian melihat. Karena sekali lagi ini adalah gambar ilusi. Adik-adik mungkin melihat 7 tapi saya melihatnya 8. Ya, ada satu gambar wajah lagi di pojok atas. Ya, oke, mungkin kita bisa ke slide berikutnya. Mungkin bisa bantu fokusnya lagi ya. Nah, ini ada gambar telur. Kira-kira telurnya mau diapakan? Dimasak ya, digoreng. Oke, mungkin sudah lapar karena siang-siang ya. Nah, telur ini harus kalian jawab dulu pertanyaannya. Ya. 20 menit. Oke. Ini ada pertanyaan, jika perlu waktu merebus 20 menit agar sebutir telur bisa matang, berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan agar 10 butir telur bisa matang? 20 menit. Ada jawaban lain? Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Ya, jadi kalian sudah lulus. Ya, sudah lulus karena sudah bisa menjawab ini. Jadi kita masuk ke materi sekarang. Nah, sebelum ke materi ini ada saya cantumkan ya dari capaian pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi ada 5 ya. Yang pertama menjelaskan tujuan positioning pada pasien fase pra-anestesi ya. Kemudian yang kedua melakukan pengkajian pasien sebelum positioning. Yang ketiga menentukan posisi pasien sesuai kondisi klinis dan jenis operasinya. Yang keempat mengidentifikasi risiko komplikasi akibat positioning ya. Dan terakhir menjelaskan peran penata anestesi dalam menjaga keselamatan pasien selama positioning ya atau pemberian posisi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi saya harapkan kelimanya ini terpenuhi. Ya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini slide gambar ya. Dari yang saya tayangkan, kira-kira fokus kalian itu kemana? Mesin. Oke, ada lagi? Meja operasi. Meja operasi. Ya. Sesuai dengan topik kita hari ini, ini ada kaitannya dengan kamar operasi, ya, terkhususnya adalah meja operasi, ya. Di situ sudah terpampang. Ada juga mesin anestesi, obat-obatan dan troli dan sebagainya, ya. Tetapi kita fokusnya seperti yang kalian jawab tadi itu adalah meja operasi, ya. Itu ada kaitannya dengan pemberian posisi, betul nggak? Betul. Nah, kalau kalian mau memposisikan pasien, kira-kira di mana? Meja operasi. Mungkin satu orang angkat tangannya jawab. Di meja operasi. Oke, namanya Fasa ya? Betul ya? Oke, Fasa. Jadi menjawab meja operasi. Nah, betul, karena kalau pasiennya datang, ya, baru datang itu kita pasti akan memberikan posisi, ya, tidak mungkin di lantai ya, itu tidak ada etika dan moral yang tentu ya di situ ya. Jadi tentu kita, karena pasien itu adalah kita anggap raja, jadi kita memberikan pelayanan, tentu para pasien kita tempatkan di bed atau meja operasi ya, dengan posisi-posisi yang tertentu sesuai dengan jenis pembedahan ya. Nah, kita lanjut aja. Di sini ada kasus ya. Mungkin satu orang saya minta membaca kasusnya dengan keras. Ya, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Amel. Jadi di sini case-nya adalah seorang laki-laki berusia 70 tahun dengan diagnosis benign prostatic hyperplasia atau BPH akan menjalani operasi TURP menggunakan anestesi spinal. Di sini pasien memiliki IMT 31 kg per milimeter kubik, hipertensi terkontrol, dan riwayat osteoartritis lutut bilateral. Pasien tampak cemas, tekanan darah 160/95 mmHg, heart rate 90 kali per menit, RR 20 kali per menit, SpO2 98%. Hasil lab normal, pasien sudah terpasang infus RL, tim bedah meminta pasien diposisikan litotomi. Oke. Terima kasih untuk Amel. Tepuk tangan dulu buat Amel ya. Nah, itu kasusnya ya. Sudah diingat? Sudah. Nah, kasusnya demikian. Kemudian sekarang ada pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah apakah positioning dapat dilakukan sekarang? Itu ya, pertanyaan kita simpan dulu. Nah, sekarang saya mau membentuk kelompok ya. Jadi saya minta dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi nanti kalian bisa yang depan dengan yang belakang jadi satu kelompok. Ini juga begitu sama ya. Jadi nanti kalian tinggal atur kursinya aja ya. Jadi dari sekarang saya minta jadi 5 kelompok. Silakan. Oke, sudah semua dapat kelompok? Sudah. Ya. Nah, jadi ini kelompok 1, di belakang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan di belakang kelompok 5. Ya, diingat nomor kelompoknya, jangan tertukar ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, sudah ada 5 kelompok. Ya, jadi sekarang ada tugas untuk masing-masing kelompok ya. Jadi dari kasus yang sudah dibaca Amel tadi ya, jadi kelompok 1 silahkan nanti mendiskusikan mengapa dipilih posisi litotomi
Kemudian kelompok 2, apa data yang harus dikaji sebelum positioning? Kelompok 3, bagaimana langkah positioning yang benar? Kelompok 4, apa komplikasi yang mungkin terjadi? Kelompok 5, apa peran penata anestesi? Ya, jadi silakan kalian diskusi. Waktu saya kasih 3 menit saja, ya. Jadi nanti masing-masing kelompok saya akan berikan waktu untuk menyampaikan hasil diskusinya 1-2 menit masing-masing kelompok, ya. Jadi diskusi dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktu diskusi sudah habis, ya. Jadi sekarang saya minta uraiannya dari kelompok, ya. Jadi hasil diskusinya disampaikan, ya. Jadi saya mungkin mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang akan memberikan tanggapan terkait dengan, oke, sebutkan nama dan langsung dijawab, ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi di sini uraian hasil kerja dari diskusi kelompok kami, mengapa dipilih posisi litotomi pada kasus tersebut, karena posisi litotomi ini memberikan akses langsung yang paling lurus dan aman menuju ke kelenjar prostat melalui saluran kemih atau uretra. Dimana kan yang kita ketahui bersama bahwa dari kasus ini itu dilakukan tindakan TURP. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat temannya semua. Ya, ada tanggapan mungkin dari kelompok yang lain? Ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke, mungkin nanti di akhir ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oh, ada yang mau memberikan tambahan? Silakan. Ayo. Silakan angkat tangannya. Oke, sebutkan nama ya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurul, perwakilan dari kelompok 3. Jadi dari kami kalau misalnya posisi lithotomy itu kita lihat dulu karena pasien mempunyai riwayat osteoartritis pada lututnya bilateral. Jadi untuk posisi lithotomy itu kita kaji terlebih dahulu tingkat maksimumnya pasien bisa mengangkatnya bagaimana karena takutnya setelah pasca operasi ada komplikasi yang terjadi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat Nurul ya. Terima kasih tambahannya Nurul dari kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Ya, sebutkan nama dan berikan uraian diskusinya ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nelly, perwakilan dari kelompok 2. Dari hasil diskusi kami, data yang harus dikaji sebelum kita melakukan positioning itu kita memperhatikan kondisi umum pasien, kemudian mengkaji data seperti tanda-tanda vital, kemudian berat badan dan tinggi badannya. Seperti yang kita ketahui dari kasus BMI-nya itu kemungkinan pasien obes, kemudian harus memperhatikan rom ekstremitas bawah pasien karena akan dilakukan posisi lithotomy, kemudian memperhatikan data riwayat penyakit pasien karena mungkin bakalan ada kemungkinan risiko cedera yang akan terjadi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih Nelly ya. Jadi sudah mewakili kelompoknya. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Cukup ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3 perwakilan sebutkan namanya. Perkenalkan, saya Putri, perwakilan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana langkah positioning yang benar untuk pasien BPH tersebut, di mana kita menggunakan posisi lithotomy. Yang pertama, kita lihat kondisi pasiennya, kita uji maksimal pergerakan lututnya dulu, atau roomnya dulu. Setelah kita tahu seberapa maksimal, maka kita pilih gunakan penyangga boot strip yang bisa di-adjust. Dalam artian tidak disarankan dengan tipe-tipe yang menggantungkan. Terus yang ketiga, kita lakukan elevasi kedua kakinya secara simultan atau bersamaan. Yang keempat, lakukan fleksi seminimal mungkin agar kondisi yang sedang pasien jalani ini tidak tambah parah. Jadi mungkin itu beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Oke. Ya, terima kasih untuk Putri ya. Jadi sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Mau menambahkan? Mungkin? Ada, ayo silakan. Oh, udah cukup. Sepertinya mau malu-malu gitu. Ya kalau mau ada tanggapan silakan, nggak apa-apa, nanti di belakang lagi ya. Nanti kalau kalian ada yang mau disampaikan lagi. Oke, kelompok 4 sekarang ya. Untuk kelompok 4 silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Maria Katarina, biasa dipanggil Karin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi yang mungkin terjadi dari pemberian posisi lithotomy. Yang pertama itu dapat terjadinya cedera saraf. Jadi saat diberikan posisi lithotomy itu, apalagi memakai penyangga itu, bisa terjadi penekanan bagian samping lutut atau tungkai pada penyangganya. Jadi dapat menyebabkan cedera saraf pada bagian kaki atau ekstremitas bawahnya. Kemudian juga dapat terjadinya perubahan atau gangguan hemodinamik. Saat kita mengangkat kaki pasien itu, darah akan mengalir kembali ke jantung semuanya. Jadi pada saat nanti pasca operasi ketika kaki kembali diturunkan, itu darah akan tiba-tiba mendadak turun ke kaki, jadi akan menyebabkan namanya hipotensi. Kemudian juga ini kan pasiennya tadi geriatri. Jadi ketika diberikan posisi lithotomy itu
karena darah itu kembali ke jantung banyaknya, jadi dapat meningkatkan beban jantung semakin meningkat. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Oke. Baik, terima kasih Karin ya. Berikutnya kelompok terakhir. Nih pasti jawabannya luar biasa ini ya, yang paling terakhir ya. Yo, siapa nih yang mau memberikan tanggapan? Oke, silakan. Nanti sebutkan nama dan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tania, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami terkait peran penata anestesi pada pemberian posisi litotomi, khususnya pada pasien yang menjalani pembedahan TURP. Di sini yang peran penata anestesi yang pertama pastinya itu kita menyiapkan meja operasi, memastikan bahwa meja operasinya itu bisa berfungsi dengan baik. Lalu setelah itu membantu pasien untuk memposisikan posisi litotomi. Di sini kita bisa berkoordinasi dengan tim bedah agar membantu kita memposisikan pasien senyaman mungkin. Selanjutnya itu memantau hemodinamik pasien selama pembedahan berlangsung. Nah, jika pembedahan TURP ini lebih dari 2 jam, kita harus kembali mengevaluasi hemodinamik pasien agar bisa tetap dalam kondisi stabil selama pembedahan berlangsung. Lalu setelah pembedahan selesai, bisa mengembalikan posisi pasien ke posisi supin untuk dipindahkan ke recovery room. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Tania. Luar biasa, tepuk tangan lagi sekali lagi ya buat kita semua ya. Ya, jadi udah pinter-pinter semua ya. Jadi udah bisa memberikan pendapatnya dan semua hampir gini ya, jadi hampir sempurna ya. Jadi jawaban-jawaban yang diberikan oleh kelompok tadi. Dan ada yang memberikan tanggapan juga ya, ada yang ditambahkan oleh kelompok 3 oleh Nurul tadi ya. Dan sangat luar biasa sekali. Nah, jadi dari hasil diskusi tadi ya, sekarang saya coba mau ulas ya sedikit ya. Nah, jadi yang dijawab oleh kelompok 1 tadi sudah betul ya. Jadi pada prinsipnya adalah safety-nya. Itu yang pertama ya. Dan juga menjaga jalan nafas, airway, kemudian fungsi fisiologisnya ya, sirkulasinya, kemudian ergonomic positioning. Jadi posisi yang tepat untuk pembedahan TURP apa? Tadi sudah dijawab komplit oleh kelompok ya. Jadi karena pembedahan TURP, jadi posisi yang tepat adalah litotomi gitu ya. Oke, kemudian kelompok 2 tadi menjawab sangat tepat sekali ya. Jadi sudah dijawab detail juga ya, mulai dari identitas pasien ya, kemudian jenis operasi, jenis anestesi, kemudian ASA, indeks massa tubuh ya, rentang gerak, jalur infus, kateter, monitor, dan risiko jatuh. Nah, itu sudah dijawab oleh kelompok 2 tadi ya. Kemudian kelompok 3 terkait dengan langkah posisi yang benar, jadi verifikasi pasien ya, edukasi pasien, kemudian pastikan monitor, tadi sudah dijawab juga. Kemudian evaluasi ROM juga sudah ya, siapkan gel pad, itu yang jangan lupa ya, supaya mencegah supaya tidak terjadi nyeri atau yang paling fatal dekubitus gitu ya. Kemudian pindahkan pasien bersama tim, posisi litotomi bertahap ya, jangan langsung, tadi sudah disampaikan oleh kelompok, dan lindungi pressure point ya, dan ulangi evaluasi setiap menit gitu ya, jadi kita evaluasi pasien. Kemudian ini resiko komplikasi sudah dijawab semua oleh kelompok tadi ya, jadi bisa cedera saraf, kemudian bisa terjadi pressure injury dan hipotensi. Oke. Kemudian peran penata, nah tadi juga sudah dijawab oleh kelompok ya. Pada prinsipnya adalah, nah ini tadi sudah dijawab juga oleh kelompok, kolaborasi ya. Kita tidak bisa melakukan sendiri, kita butuh tim. Nah, kita ajaklah tim bedah. Nah, karena berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh saya sendiri bersama tim saya ya, jadi faktor
yang mempengaruhi kerjasama tim itu adalah faktor komunikasi, ya, ada kesempatan pelatihan dan juga faktor komitmen. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri di ruang operasi apalagi, ya. Jadi kita butuh yang namanya kerja sama tim, ya, teman sejawat, baik itu dokter anestesi, kemudian dokter bedah, perawat bedah, gitu ya. Jadi kerjasama, ya, komunikasinya harus bagus untuk bisa, nggak mungkin kan kita memindahkan pasien tanpa berkomunikasi, ya, pasti kita komunikasi dan pasti kita punya komitmen untuk itu, gitu ya. Kemudian memberikan edukasi dan penanganan kecemasan. Nah, di kasus tadi ada kecemasan, ya. Nah, jadi berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang juga sudah saya lakukan, gitu ya, dengan tim saya. Jadi untuk mengatasi kecemasan pra-anestesi, nah itu bisa kita memberikan terapi musik klasik dan itu sangat membantu menurunkan tingkat kecemasan, ya. Jadi itu. Nah, mungkin video singkat bisa saya putar ya sedikit, ya. Nah, ini untuk referensi bisa kalian lihat nanti, ya. Nah, video singkatnya terkait dengan bisa terdengar, ya? Nah, itu dikasih alas. Nah, itu dipasang penyangga, ya, untuk menaikkan kakinya. Nah, jadi nanti posisinya akan seperti itu, ya, kedua kakinya akan naik. Itulah posisi litotomi, ya. Jadi nanti biar kalian tahu, jadi posisi litotomi persiapannya seperti apa, kemudian bagaimana memposisikan yang tepat, ya. Oke, itu mungkin video singkatnya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, cukup, ya. Oke, nah, ini kata-kata terakhir dari saya, ya. Jadi kata-kata yang mungkin sangat berguna untuk kita semua, ya. Jadi don't stop learning because life doesn't stop teaching, ya. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Selamat siang.